Halo semua, selamat datang di webinar Finding the One Series. Jadi di sini kita ngobrolin soal bagaimana sih menemukan the one, apapun itu, dalam pasangan hidup. Mungkin seperti kali ini kita akan bahas asuransi mana yang tepat. Ya, jadi ini kita akan bahas mengenai asuransi yang tepat itu gimana cara dapatnya. Karena yang seperti kita tahu, untuk beli asuransi itu sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa susah? Karena kita bahkan nggak ngerti nih, apa sih polisnya, apa sih manfaatnya, apa sih produknya. Tapi gampang karena sebenarnya banyak banget pilihan di luar sana, banyak banget agent-nya, kalian sebenarnya bisa gampang dapatnya. Nah, eh, tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja webinar ya. Oke, jadi ini kita langsung mulai aja. Finding the One, 5 langkah menemukan asuransi yang tepat. Sebelumnya gue perkenalan dulu, gue Emerald Brian May, tapi lu bisa panggil gue Brian aja. Gue seorang husband, baru aja menikah. Gue juga entrepreneur di bidang fotografi. Gue juga seorang life insurance agent dan content creator. Nah, ini akun Instagramnya, Brian Talks. Di sini gue ngomongin soal uang dalam pernikahan. Mengapa? Karena gue yakin banget di setiap fase kehidupan dari pernikahan, itu kita bakal bersentuhan banget dengan keuangan. Dan di sini gue share insight dan experience gue. Let's deep dive. Di sini mungkin kalian bingung nih mengenai kebutuhan asuransi. Terus pengen tahu gimana cara ngitung uang pertanggungan yang tepat. Dan ini nih yang paling tricky, gimana cara memilih agen asuransi yang tepat. This webinar is for you. Ini 5 poin yang kita akan bahas sama webinar ini. Tapi sebelum kita mulai, gue mau kita sama-sama kosongkan gelas. Kita mungkin punya mindset, punya knowledge sebelumnya, dan kita coba lupain dulu sebentar. Kita coba belajar bareng-bareng. Terus siapin catatan, karena mungkin akan ada beberapa insights untuk kalian. Dan nanti kalian kerjain tugas-tugas yang gue berikan di belakang. Be kind to yourself. Misalnya kalian setelah ikut webinar ini baru sadar, oh ternyata gue salah nih selama ini. It's okay. Kalian masih punya waktu untuk memperbaiki itu semua. Oke, kita masuk ke poin pertama. Dihindari tapi dicintai. Yes, ini ungkapan yang cocok banget kita sematkan untuk asuransi. Kita sebenarnya males kalau malah ditawarin teman asuransi, kita cenderung menghindar kayak, aduh udah deh, gue udah punya bro. Tapi sebenarnya kita butuh banget yang namanya asuransi. Apalagi kalau kita udah mengalami pengalaman baik ya, misalnya lagi sakit, terus semua bill-nya dibayarin rumah sakit, kita nggak perlu pusingin soal biaya, begitu keluar, udah dibayarin semua. Wah, itu seneng banget, lega banget. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana asuransi itu bekerja. Aku akan menggunakan ilustrasi supaya kita lebih gampang ngerti ya. Ini ilustrasi pertama. Di sini gue yakin banget banyak dari kalian semua yang udah familiar sama servisnya ojek online. Terutama yang food-foodnya ya, apalagi banyak diskon tuh kemarin selama pandemi. Nah, ini gue mau apa hubungannya sama asuransi? Yaitu gue mau menyambungkan ini dengan kita membeli waktu. Emang bisa beli waktu? Bukannya waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yuk kita coba lihat. Di sini gue ambil ilustrasi, ibaratnya misalnya suatu hari gue pengen makan siang nih ke mall. Biasanya ini nih tahap-tahap yang gue lalui ini. Dulu sebelum ada ojek online, kalau misalnya mau makan siang enak nih, misalnya Hoka-Hoka Bento, gue mesti ke mall dulu nih terdekat untuk cari Hoka-Hoka Bento. Ambil mobil,
OTW mall, terus cari parkir, cari restorannya, baru pesen makanan, nunggu masakannya dimasak, baru kita makan. Beres makan, kita OTW parkiran, jalan pulang, parkir mobil. Nah, ini nih biasanya text time banget, karena kadang-kadang di jalan tuh macet, kadang-kadang di jalan tuh lampu merahnya banyak. Itu bisa bikin kita sekali makan siang bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Gue inget banget dulu, sering banget nih diomelin kalau misalnya keluar kantor ternyata balik-balik 1,5 jam. Nah, sedangkan sekarang begitu ada fasilitas ojek online, gue mau makan Hoka Bento, gue tinggal ambil HP, buka aplikasinya, cari Hoka Bento, pesen, nungguin itu diantar ke kantor gue, terus makan deh. Habis itu gue bisa kembali kerja lagi. Dan itu semua benar-benar save my time. Ini perbandingannya kira-kira. Mungkin cuma 30 menit, semua udah ada nih. Di depan si Hoka Bentonya udah ada di depan gue bisa makan langsung. Dan gue bisa kembali lagi bekerja. Untuk orang yang banyak kerjaan dan produktif, beda waktu 30 menit sampai 1 jam itu berharga banget buat mereka. Karena mereka bisa do a lot more di waktu yang perbedaan itu. Hubungannya sama asuransi, nih, misalnya kita pengen ngumpulin dana kesehatan nih ya, sama-sama kita targetnya 50 juta dengan budget 500.000 per bulan. Kita opsi pertama nabung di bank, yang kedua nabung di asuransi. Nah, kira-kira berapa lama sih? Nah, kalau kita mau targetin 50 juta dan kita nabung 500.000 per bulan di bank, itu butuh waktu 100 bulan atau 8 tahun baru kekumpul 50 juta. Sedangkan kalau di asuransi 30 hari udah ready 50 juta plus. Nah, sama kayak tadi kita menghemat waktu dengan membayar ojek online. Kita bayar ongkirnya, kita bayar servisnya, tapi kita save a lot of time daripada kita lakuin semua sendiri. Sama seperti di asuransi, kita pun bayar perusahaan asuransi untuk save our time and our effort untuk ngumpulin dana kesehatan ini. Bayangkan bedanya ekstrim banget malah di sini. 8 tahun sama 30 hari aja. Enak banget gak sih? Menurut gue sih ini salah satu fitur yang paling berguna dari sebuah asuransi ya. Oke, sampai sini nangkep. Kita lanjut ke ilustrasi kedua. Nah, di sini misalnya gue ilustrasikan gue mau ada meeting urgent, ada tender besar di Bandung. Di sini ada dua opsi. Yang pertama, pergi dengan mobil yang nggak punya ban serep, ban cadangan, dan satu lagi pergi dengan mobil yang ada ban serepnya. Jalan, di tengah jalan bannya pecah. Kalau misalnya kita nggak punya ban serep, begitu bannya pecah atau bannya bocor, udah kita cuma bisa diem di rest area atau nggak di pinggir jalan tol, dan kita bingung gimana nih buat melanjutin perjalanan di Bandung, mau nyetopin travel, mau nyetopin mobil orang, sulit kan? Dan kita lagi ngejar waktu, mau achieve, mau meeting ini tender untuk achieve project itu harus on time. Wah, itu pasti pusing banget tuh. Tapi kalau misalnya kita pergi dengan mobil yang ada ban serepnya, kita kalau mengalami hal yang sama, kita nggak usah pusing. Kita tinggal lanjut aja nih perjalanan kita on time, nggak pusing. Itu hubungannya dengan asuransi juga sama. Kalau misalnya kita eh, nggak punya asuransi nih, misalnya kita pengen anak kita sekolah sampai kuliah. Nah, kalau misalnya
kita nggak punya asuransi, gue nih, misalnya gue nggak punya asuransi, begitu terjadi apa-apa sama gue, si penghasil utama dalam keluarga, pasti habis itu bakal bingung nih kalau misalnya gue nggak bisa kerja lagi, misalnya kena cancer gitu ya, dan gue nggak bisa kerja lagi. Gimana pendidikan anak gue? Untuk hidup sehari-hari aja mungkin pusing karena nggak punya penghasilan lagi. Sedangkan kalau misalnya gue punya asuransi, setidaknya gue punya dana yang lumayan untuk bisa make sure kalau keluarga gue tetap bisa hidup dengan baik dan pendidikan anak gue tetap bisa berjalan dengan sesuai rencana gue. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi ketiga. Ada yang punya ini di rumah? Yes. Ini adalah circuit breaker atau misalnya kita sering dengarnya PCB ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya dia akan memutus tiang listrik kalau misalnya ada tegangan yang terlalu berlebihan. Itu untuk menghindari kebakaran biasanya. Terus hubungan sama asuransi apa? Nah, mirip sama yang tadi, ilustrasi kedua. Kalau misalnya kita punya goals nih, misalnya tadi kita ganti ya, bukan pendidikan anak, tapi mau beli rumah. Mau beli rumah, idaman, lagi nabung, lagi invest, rajin nih, kerja keras. Tapi tiba-tiba ada sesuatu, sakit. Misalnya demam berdarah, atau misalnya jatuh, kepleset, ada patah tulang. Mesti dioperasi, mesti dirawat di rumah sakit. Bill-nya puluhan juta. Nah, di sini fungsinya asuransi. Di mana kalau misalnya sampai kejadian seperti itu, dia nggak akan langsung tes ngambil uang dari tabungan dan investasi kita. Kita bisa save itu, dan kita kasih asuransi kita untuk bayarin. Jadi, tabungan sama investasi kita tuh tetap tetap aman. Kita nggak usah khawatir, dan mimpi kita untuk beli rumah idaman itu tetap on track. Jadi kalau misalnya ada tadi kelebihan tegangan nih sama keuangan kita, sama tensi keuangan kita, untuk si asuransi ini akan menjadi pemutus supaya tetap aman nih, tabungan sama investasinya tetap aman, rumahnya nggak jadi kebakaran, karena ada asuransi ini yang nolongin kita untuk bayarin billing ke rumah sakitnya. Nah, sampai 3 ilustrasi ini, hopefully teman-teman bisa nangkep ya esensi dari memiliki sebuah asuransi dan pentingnya itu apa sih. Karena kita akan ini menjadi fondasi untuk pembahasan kita selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung aja DM ke gue, ke Brian Talks itu untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, kita ke poin selanjutnya, batu karang yang teguh. Nah, apa sih batu karang yang teguh itu? Menurut gue, ini adalah 3 asuransi yang kalian harus miliki, minimal ya, harus kalian miliki untuk bisa memastikan keuangan kalian tuh aman. Dalam artian, punya dana darurat untuk biaya pengobatan rumah sakit, yaitu asuransi kesehatan, dan kalian juga punya jaminan untuk memastikan mimpi kalian tetap tercapai, memastikan keluarga kalian tetap bisa hidup dengan baik, memastikan semuanya tetap dalam keadaan baik, meskipun ada resiko misalnya amit-amit kita nggak bisa bareng sama mereka lagi. So this is like foundation, the strong foundation. Mungkin di sini gue kasih ilustrasi ada sirkus, yaitu mereka naik sepeda di atas tali, dan di bawahnya mereka itu punya jaring jadi pengaman.
Jadi, 3 pondasi ini nih, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi penyakit kritis, itu tuh, menjadi jaring pengaman. So, if something happens yang tidak direncanakan, unplanned, terjadi, kita tuh tetap safe, keluarga kita tetap safe. Misalnya, eee, si pemain sirkus ini something happen dan mereka jatuh ke bawah, mereka nggak akan langsung fatal, tapi mereka akan terlindungi dulu dengan jaring-jaring yang ada. So, this is why 3 asuransi ini adalah fondasi yang harus ada, fondasi yang kuat untuk memastikan kehidupan keluarga kita tuh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Mungkin ini, gambaran lebih lanjut, beberapa dari kita bakal mikir, "Oke, gue tiap bulan nih bayar premi asuransi. Oke, gue dapat pertanggungan asuransi jiwa, gue dapat pertanggungan penyakit kritis. Jadi kalau misalnya gue sakit, akan ada duit, kalau misalnya gue meninggal, akan ada duit keluar cair. Tapi ya udah, just it, asal ada aja." Tapi di sini gue mau kasih pemahaman, ternyata ada banyak banget, manfaat di balik pertanggungan si asuransi jiwa atau asuransi penyakit kritis ini. Karena kan mereka kan biasanya, berupa cash ya, berupa cash dan, cash itu akan bisa digunakan selain untuk membayar biaya rumah sakit, dia bisa membayar hutang, kalau misalnya ada. Dia bisa membayar cicilan, misalnya yang baru-baru gua alami belum lama ini di keluarga istri gue, begitu papanya tiba-tiba meninggal, semua cicilan rumah, mobil, aman, langsung dilunasin sama asuransi jiwanya. Itu akan membantu keluarga banget kan, bayangin kalau nggak ada. Itu juga bisa jadi, modal usaha untuk, pasangannya memulai kehidupan baru. Misalnya kita nggak bisa kerja lagi, atau nggak misalnya kita nggak ada, pertanggungan asuransi ini bisa jadi modal usaha. Karena kan mereka, harus melanjutkan hidup ya. Lalu juga bisa menjadi warisan untuk anak kita. Mungkin, to the extent bisa jadi, modal biaya nikah, itu juga bisa. Terus asuransi, juga bisa membantu untuk memberikan jaminan pendidikan anak, lalu asuransi juga bisa menjadi pengganti biaya rumah tangga selama sekian lama, misalnya untuk 5 tahun ke depan, sampai, keluarga kita bisa beradaptasi atau usaha yang, dibuat oleh pasangan kita pun bisa bertumbuh dalam waktu 5 tahun itu. Jadi dalam 5 tahun itu, kehidupan akan tetap sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, uang pertanggungan asuransi juga bisa untuk membayar pajak properti. Nah, kenapa nih? Ini nih banyak yang nggak tahu, karena, ternyata punya properti dan diwariskan itu ada biaya-biaya yang harus dibayarkan loh. Ada bea, namanya BPHTB. Jadi meskipun itu rumah kita yang diberikan untuk anak, tetap untuk anak itu memiliki sepenuhnya rumah itu, dia harus membayar bea ini ke pemerintah, yaitu pengalihan hak eee, dari orang tuanya ke dirinya sendiri, dan itu beanya mungkin kalau dari pasaran kecil sekitar 5%, tapi kalau harga rumahnya 1 miliar, nah 5%-nya kan berapa? Dan asuransi jiwa bisa membantu membayar itu. Oke, jadi, sampai situ kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu anak tangga kehidupan. Tadi kita udah bahas mengenai, pemahaman basic dari sebuah asuransi, terus, 3 asuransi yang menjadi, fondasi yang kuat dan manfaatnya apa aja untuk, keluarga kita. Dan di sini kita akan bahas mengenai
tahap kehidupan mana yang kita harus miliki asuransi. Jadi asuransi yang mana untuk, fase kehidupan yang mana. Nah, ini. Jadi, nggak semuanya harus punya asuransi jiwa. Gue setuju banget sama, statement itu karena kayak misalnya kita masih bayi nih, masih umur 1 tahun, 2 tahun, mmm, nggak perlu asuransi jiwa, karena dia belum punya tanggungan. Kalau fungsi asuransi jiwa kan seperti yang tadi di atas, untuk, memastikan keluarga kita tuh dapat hidup dengan baik, sesuai dengan rencana kita. Nah, kalau bayi kan belum ada rencana apa-apa, dia masih nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya yang paling cocok untuk anak kecil, bayi, anak-anak, mungkin sampai ke usia remaja, sampai kuliah, karena mereka masih hidup untuk diri mereka sendiri, mereka cukup memiliki asuransi rawat inap atau asuransi kesehatan. Jadi, kalau misalnya mereka, sakit, orang tuanya nggak perlu keluarin biaya yang banyak untuk bayar rumah sakit, itu sih. Jadi nggak pusing orang tuanya. Oke, lalu kita lanjut ke fase berikutnya, setelah mereka lulus kuliah, mereka akan bekerja. Nah, di sini nih, setelah itu fase hidup mereka akan berbeda ya, akan lebih serius. Mereka bisa bekerja, menikah, dan punya anak. Cuman ini kita bahas untuk yang mereka udah dewasa tapi belum menikah. Ini juga, kita lihat kondisinya. Kalau mereka punya yang ditanggung, orang yang ditanggung, misalnya mereka menanggung adiknya, mereka menanggung orang tuanya, itu mereka perlu punya, asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis. Karena ibaratnya asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis itu, menjaminkan dia, nilai diri dia itu dijaminkan untuk, dengan senilai uang cash tertentu. Kalau misalnya mereka ternyata belum punya penanggungan, ya mereka nggak perlu punya asuransi jiwa dan penyakit kritis, cukup harus asuransi rawat inap aja. Nah, tapi kalau misalnya sudah menikah, itu penting banget punya asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis. Kenapa? Karena yang tadi, yang kita udah bahas-bahas di awal. Karena begitu kita menikah, kita tuh punya tanggung jawab tertentu pada hidup istri kita, hidup anak kita. Jadi, if something happen to us, mereka tuh balik lagi gue katakan mereka tetap bisa hidup dengan baik. Nah, kalau misalnya udah usia pensiun nih, udah anak sudah besar, sudah menikah, terus tinggal ngomong-ngomong cucu, dan baru mau ngambil asuransi, asuransi yang tepat adalah rawat inap. Karena memang kita tahu kondisi, semakin tua, resiko kesehatan semakin tinggi. Mungkin akan ada pengecualian juga kalau misalnya ternyata, kasusnya business owner, jadi mereka nggak punya usia pensiun. Nah, itu beda lagi ceritanya. Mungkin kalau untuk mereka akan butuh asuransi jiwa juga, karena biasanya kalau businessman kan ada, hutang bisnis ya, kayak tadi di atas. Asuransi jiwa bisa bayarin hutang bisnis juga. Itu ya special case, karena, nggak semua orang punya usaha. Kebanyakan kan kita kerja kantoran dan akan pensiun. Oke, sekarang kita akan coba berhitung. Tadi kita udah bahas mengenai teori, mengenai mindset. Sekarang kita coba, take the real case dan kita coba hitung. Uang petanggungan jiwa. Nah, Andi adalah seorang ayah yang memiliki 2 anak yang usianya 8 dan 4 tahun. Kebetulan istrinya nih ibu rumah tangga. Jadi Andi adalah, breadwinner untuk keluarganya. Dan ini pengeluaran Andi tiap bulan. Untuk biaya rumah, KPR, iuran, biaya listrik, air, itu dia habisin 5 juta per bulan. Uang belanja untuk istri 5 juta juga,
Ini untuk biaya sekolah anak 3 juta, untuk biaya hidup Andi sendiri 2,5 juta, dan untuk alokasi hiburan dan uang bulanan untuk orang tua sebesar 2,5 juta dan 2 juta. Total pengeluaran Andi yang fix setiap bulan adalah 20 juta per bulan. Nah, di sini kita coba hitung yuk, berapa sih pertanggungan uang pertanggungan jiwa yang diperlukan oleh Andi. Jadi 20 juta itu kita kalikan 12 bulan, 1 tahun, dan kita kalikan dengan berapa tahun kita ingin keluarga kita dapat hidup dengan normal seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Di sini gue ambil waktu 5 tahun, karena seperti yang gue bilang di atas, 5 tahun itu adalah jangka waktu yang kita harapkan. Satu, keluarga kita sudah beradaptasi. Dua, pasangan kita, kalau mereka ingin bikin usaha, usahanya itu udah bertumbuh, udah bisa berkembang, sehingga itu bisa cover kebutuhan biaya kehidupannya. Jadi kita ambil 5 tahun di sini, dan totalnya 20 juta kali 12 bulan kali 5 tahun, minimal si Andi ini harus punya pertanggungan jiwa sebesar 1,2 miliar. Nah, ini perhitungan yang banyak agen asuransi atau mungkin calon nasabah tuh nggak ngerti. Berapa sih UP jiwa yang mereka butuhkan? Ini perhitungan yang basic banget. Ada banyak perhitungan lain, tapi di sini gue share yang paling basic, yang paling gampang, yang kalian bisa langsung di rumah, ambil catatan, coret-coret, dan kalian bisa hitung sendiri nih, berapa kebutuhan asuransi kalian. Jadi di sini mungkin buat bapak-bapak yang baru menikah, atau bapak-bapak yang sudah punya anak, atau istrinya, udah bisa nih, coba kalian list down, apa aja sih pengeluaran kalian yang fix setiap bulannya. Yang fix ya, kalian list satu-satu, kalian totalin berapa, lalu kalian kali berapa lama kalian ingin tetap hidup normal. Kalau misalnya ada something happen, amit-amit terjadi ya, misalnya 5 tahun. Nah, di situ kalian akan dapat satu nominal, di mana itu uang pertanggungan minimal yang kalian harus punya. Lalu kalian habis itu cek oleh asuransi kalian, segitu nggak uang pertanggungan jiwanya. Kalau misalnya udah cocok, berarti kalian udah melakukan pekerjaan yang baik. Kalau misalnya belum, ya kalian boleh tanya ke gue, nanti kita akan discuss bareng lah untuk mengenai tambahan uang pertanggungan jiwa yang kalian butuhkan. Oke, itu tadi kita ambil contoh untuk perhitungan asuransi jiwa. Terus mungkin ada juga yang bertanya, oh nih tadi ya penjelasan yang barusan. Oke, lanjut. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya gue cuma butuh asuransi kesehatan gimana untuk cover biaya kalau misalnya amit-amit gue dirawat di rumah sakit. Nah, kalau misalnya kalian ada yang bertanya seperti itu atau butuh penjelasan seperti itu, nah ini poinnya. Jadi kalau saran gue, kalau misalnya kalian mau ambil asuransi untuk rawat inap, kalian ambil yang fasilitas on bill atau sesuai tagihan. Ini udah banyak banget kok. Di luaran udah banyak banget. Semua asuransi udah punya produk ini. Kalian tinggal pilih aja mau asuransi yang mana. Kenapa sih harus on bill? Karena ya udah, kalian nggak usah pusing. Kalau dulu tuh asuransi yang rumah sakit modelnya platform. Jadi ada misalnya operasi besar maksimalnya dikeluarin 50 juta. Operasi kecil dikeluarin 20 juta. Jadi ada platformnya. Kalau misalnya lebih dari nominal platform itu, karena harus bayar ekstra. Tapi kalau udah on bill, udah nggak ada platform. Jadi semua sesuai tagihan. Kan enak, lebih enak. Kita lebih nggak pusing. Kayak kita tinggal pilih aja plan mana yang sesuai dengan lifestyle kita. Jadi biasanya kalau misalnya asuransi yang modelnya on bill ini, itu cuma dibedain dari jumlah ranjang dalam satu kamar, biasanya dua atau satu. Jadi dua ranjang satu kamar, atau satu ranjang satu kamar. Terus cover-nya di mana?
Apakah mau cover di Indonesia aja, atau kalian mau bisa di-cover di seluruh dunia? Itu kan tergantung lifestyle ya, karena mungkin beberapa orang, "Udahlah di Indonesia aja." Tapi ada juga yang bilang, "Enggak, gue harus mendapatkan perawatan terbaik di Singapura, atau enggak di Amerika." Nah, itu balik lagi ke lifestyle. Lalu, pilih tambahan rider-nya. Karena di asuransi kesehatan ini, kalian bisa tambahin beberapa manfaat tambahan atau rider. Misalnya rider rawat jalan, rider, melahirkan, sama rider, gigi dan kacamata. Ini, optional, kalian nggak harus ambil, tergantung kebutuhan kalian. Mungkin yang paling, enak kalau misalnya rawat jalan ya kalian ambilnya, cuman, eee, biasanya dia agak mahal opsionalnya, jadi nggak banyak agent yang ngasih tahu. Kenapa mahal? Karena kalau kita perhatiin rawat jalan, itu kan mungkin resikonya akan lebih banyak, lebih besar dibandingin kita resiko untuk dirawat di rumah sakit. Jadi perusahaan asuransi harus melakukan perhitungan, wah kalau misalnya dia sering-sering rawat jalan, gimana nih supaya gua nggak tekor? Ya, balik lagi perusahaan asuransi ada perusahaan, yang, harus untung ya, harus profit, bukan, perusahaan sosial. Terus melahirkan kan bukan, apa ya, bukan resiko yang kita nggak bisa tahu. Melahirkan itu sesuatu yang kita plan. Jadi asuransi juga harus hitung nih, wah kalau misalnya dia sengaja emang ambil asuransi ini untuk klaim, berapa perhitungannya. Jadi itu ya, 3 tahapan yang kan harus, pikirin dan laluin kalau misalnya mau ambil asuransi kesehatan, yaitu, fasilitas on bill, sesuaikan dengan lifestyle, dan pilih tambahan rider-nya, optional. Ini gue udah share, tabel manfaat dari asuransi rawat inapnya Manulife. Ini, gue bukan jualan, gue cuman pengen ngasih lihat aja. Kalau tadi itu kan gue cerita ada dibagi berdasarkan kamar dan wilayah cover. Di sini kalian bisa lihat, ini asuransi yang modelnya on bill, jadi semuanya udah on bill semua, operasi, biaya biaya perawatan, dan lain-lain. Kita tinggal pilih nih, mau dirawat di Indonesia aja, atau mau di Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang, atau mau di seluruh dunia. Cuma memang di sini Amerika nggak include ya. Nah, tadi manfaatnya makin besar, makin bisa di-cover di mana-mana ya, pasti akan makin mahal. Ya, tapi ini akan membantu banget kalau misalnya kalian pengen dirawat di Singapura, di Jepang. Kecuali kalau yang murah-murah ya, baru murah-murah mah di Indonesia aja, atau enggak di Asia kecuali Singapura dan Jepang. Karena memang dua dua negara itu, bagus perawatannya, tapi juga biaya juga bagus juga. Nah, jadi, kita udah lihat pembagian asuransi yang on bill lewat dari wilayah cover, dari sini kalian juga bisa lihat, untuk biaya kamarnya. Kamar standar 2 orang atau 500.000 per hari, mana yang lebih besar. Jadi standar kamarnya itu untuk 2 orang, satu kamar, 2 ranjang. Nah, kalau untuk yang plan, premium ya, yang diamond dan ruby, itu standarnya satu orang, satu ranjang, satu kamar, lebih enak. Jadi itu aja pembagiannya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal uang penanggungan asuransi jiwa, lalu bagaimana memilih asuransi kesehatan yang tepat. Ini kita ngomongin soal berapa uang tanggungan untuk critical illness atau penyakit kritis. Nah, di sini tahapan yang kita harus laluin adalah kita harus research dulu, kira-kira berapa sih biaya pengobatannya. Critical illness tuh bisa aja, 5 yang paling umum ya, jantung, stroke, ginjal, cancer, satu lagi, ya itu let's say 4 ya. 4 itu yang paling sering kita dengar ya, di, mungkin di keluarga, di media massa. Nah, untuk tahu berapa pertanggungan yang kita harus punya, itu cek dulu nih, kira-kira kalau pasang, ring jantung itu berapa? Kalau nggak salah ring jantung itu satu ringnya 70 juta.
kalau yang bagus ya. Jadi, ya hitung aja 70 juta, kalau misalnya 1 ring, kalau misalnya harus pasang 3 ring, ya 210 juta. Lalu, cancer juga biasa juga mahal karena nggak cuma sekali tindakan, tapi dia panjang prosesnya, bisa perawatannya dan kemoterapinya selama 3 bulan sampai 6 bulan. Begitu juga dengan gagal ginjal. Ya kan sih, gue di sini nggak masukin angka fix karena range-nya wide banget, tergantung penyakitnya apa, terus kalian mau, maksudnya penyakitnya apa tuh, hubungannya sama rawat jalan dan atau cuman perlu ditindakan aja. Terus di mana lokasinya, apakah mau di kemoterapi di Jakarta atau mau kemoterapi di Singapura, itu pasti beda biayanya. Lalu kalau misalnya kalian pengen di Singapura, kalian mesti siapin, tiket pesawat, biaya akomodasi, biaya hidup di Singapura, nah itu kan another cost lagi. Jadi coba deh kalau misalnya kalian mau, hitung ini, kalian cari tahu dulu, research dulu, kira-kira berapa sih penanggungannya, biayanya. Nah, dari situ kalian tambahin sama pengganti biaya hidup selama 2 tahun. Kenapa? Kan kita nggak pernah tahu ya, kita nggak bisa milih sakitnya apa. Kalau misalnya, yang sekali ditindak habis itu bisa normal lagi, kita bisa bekerja lagi, kayak contohnya serangan jantung. Tapi kalau misalnya something yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, misalnya cancer atau stroke, yang which is mungkin selama, tindakan kita tuh nggak bisa kerja, kita nggak bisa do bisnis, kita nggak bisa kerja kantoran, yang which is mungkin kita akan kehilangan pekerjaan, kita akan kehilangan penghasilan kita. Nah, disitulah pengganti biaya hidup selama 2 tahun ini berguna. Jadi ini memang, tricky, kalian pertama harus hitung dulu, harus cari dulu, berapa kira-kira, pertanggungan yang kalian butuhkan, lalu plus yang tadi, yang soal, hitung pertanggungan jiwa, itu juga harus ditambahin di sini, tapi nggak 5 tahun, tapi ini cuma 2 tahun aja. Kalian totalin, kalian dapat nominalnya. Nah, sama seperti yang OP pertanggungan jiwa, kalian juga gue kasih tugas untuk coba hitung, coba cari tahu, lalu kalian tambahin dengan pengganti biaya hidup kalian selama 2 tahun, dan nominalnya kalian cek di polis asuransi kalian, udah sesuai belum? Untuk yang asuransi kesehatan juga kalian bisa cek, apakah manfaatnya juga sesuai dengan yang kalian inginkan. Jangan-jangan cuma dapat santunan doang, cuma dikasih 100.000 sehari, bukan dirawat di rumah sakit. Juga kalian harus cek. Setelah tahu itu semua, setelah ngerti, asuransi itu apa, yang perlu vital itu apa aja ya, tadi yang 3 itu ya, yang asuransi jiwa, kesehatan, dan, penyakit kritis. Lalu kita juga udah tahu berapa pertanggungan yang kita butuhkan. Sekarang pertanyaannya adalah finding the one. Siapa nih agen asuransi yang gue mesti cari? Siapa nih yang perusahaan asuransi yang gue harus percayakan uang gue? Yuk kita bahas. Jadi menurut gue, kita bisa kelompokkan itu dalam 2 strategi. Kayak main saham nih. Top down strategi dan bottom up strategi. Apaan tuh? Oke, top down strategi. Sesuai dengan artinya, kita mulai dari atas ke bawah, dari yang besar dulu lalu mengecil. Jadi kita mulai dulu, kita cari perusahaan asuransinya. Siapa? Kalian bisa pilih big names, karena big names itu lebih terjamin ya. Mereka kemampuan untuk bayar pertanggungannya pasti lebih besar, lalu mereka punya reputasi, nama besar yang harus dipertahankan, dan mereka juga pasti punya track record yang kita bisa cek. Gampang banget di Google, cari, klaim, wah itu banyak banget deh. Jadi ini yang pertama, kita cari dari perusahaan asuransinya yang mana dulu. Mau pilih merah, mau pilih biru, mau pilih hijau, atau banyak banget pilihannya. Ada yang lokal, ada internasional.
Lalu, kalian bisa pilih, kalian mau tipe yang tradisional, yaitu yang bayar hangus setiap bulan, atau kalian nggak rela, kalau kalian bayar hangus dan pengen ada uang tunai yang bisa kalian dapat di tahun kesekian. Itu kalian bisa pakai unit link. Dari situ, setelah menentukan kita mau asuransi yang tradisional atau yang unit link, kita bisa pilih agen asuransi yang mana. By the way, zaman sekarang perusahaan asuransi udah banyak kok yang menawarkan dua produk asuransi di atas. Jadi kalau dulu kan mungkin sempat semua unit link semua. Tapi sekarang mereka udah punya wider options. Kayak mereka punya tradisional juga nih, yang which is biasanya tradisional tuh lebih murah, cuma bayar hangus. Lalu kalian tinggal cari habis itu ke agennya siapa. Kalian bisa tanya rekomendasi dari keluarga, rekomendasi dari teman. Tapi kalian juga bisa juga cari di Google, cari di Instagram. Sekarang lagi banyak nih agen asuransi yang jualan dari sosial media. Nah, kalian cek nih, kalian follow. Nah, setelah itu kalian cari tahu bagaimana track record-nya dia. Apakah dia cuma jualan aja atau memang dia punya pemahaman yang baik mengenai asuransi. Karena itu penting banget. Banyak banget agen asuransi yang cuma jualan aja, nggak ngerti produknya apa. Ya, sales, mereka nggak belajar mendalam, mereka cuma jualan, 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 yang penting closing, yang penting dapat trip, tapi ya mereka nggak ngasih tahu yang sesuai gitu, yang cocok. Nah, kalau misalnya cari di internet, itu satu tipsnya. Atau tanya sama temen, tanya gimana proses dia selama ini sama si agen ini, apakah kalau klaim dibantu, terus kalau misalnya ditanya dikasih penjelasan yang baik, fast response, itu membantu banget sih. Karena kalau misalnya sakit, kalian kan udah stres ya, udah rushing. Kalian butuh agen yang cekatan, butuh agen yang fast respon dan bisa membantu kalian ngurusin klaim dengan baik. Dan terakhir, udah ketemu agennya nih, kalian temuin, kalian tanya-tanya, minta ilustrasi. Berapa nih kalau misalnya gue butuh pertanggungan segini biaya per bulannya? Nah, kalian udah dari situ bisa lihat berapa premi tiap bulannya. Jadi menurut menurut gue nih, kalian bisa aja tanya ke beberapa perusahaan asuransi, misalnya ke 3 bendera utama nih, merah, biru, hijau. Kalian cari agennya, terus kalian bandingin deh premi mana yang cocok dengan bulanan kalian, supaya tidak memberatkan tentunya. Mungkin kita bisa bilang ya 10% 10% dari penghasilan setiap bulan itu nominal yang pas lah. Jadi itu ya. Jadi top down strategi adalah kita cek dulu dari yang besar, perusahaan asuransi, baru ke yang paling terakhir, yaitu premi sesuai dengan kemampuan kita. Bottom up strategi kebalikannya. Kita mulai dari bawah dulu ke atas. Jadi kita pilih dulu, kita sesuai dulu nih, oke, gue cuma punya budget 500.000 sebulan untuk asuransi. Lalu kita cari, agennya siapa nih? Sama kayak tadi, kita bisa cari di online, di Instagram, ataupun di YouTube, atau di website. Lalu kita juga bisa tanya rekomendasi dari keluarga atau teman. Terus kita tanya deh agennya, bro, sis, gue punya budget 500.000 sebulan. Gue perlu pertanggungan ini. Kira-kira bisa dapatnya berapa ya? Tanya, kalau unit, kalian punya tradisional nggak? Atau kalian unit link semua? Kalian bisa bagi nih. Minta dong ilustrasi dua-duanya. Gue mau bandingin asuransi kesehatan di unit link sama asuransi kesehatan di tradisional. Beda harganya berapa? Beda pertanggungannya berapa? Atau pertanggungan jiwa di tradisional berapa? Di unit link berapa? Pasti beda banget. Biasanya tradisional lebih murah. Lalu setelah itu kalian pilih perusahaan asuransi mana yang kalian mau
percayakan uang kalian. Itu bottom up strategi, dari bawah ke atas. Nah, kita udah mendekati akhir dari webinar ini. Jadi, kalau misalnya bisa disimpulkan, asuransi itu sebenarnya cinta. Asik. Kenapa cinta? Karena tadi yang udah gua ulang-ulang di atas, kita menjaminkan ke hidup keluarga kita supaya mereka bisa tetap hidup dengan baik. Satu, kita menjaminkan cita-cita kita dapat on track pendidikan anak kita. Sampai kuliah aman semua. Dan bisa kayak tadi yang gambar iceberg, begitu amit-amit kita nggak ada, banyak banget yang bisa di-cover oleh uang pertanggungan asuransi ini. Ya tadi ada banyak banget, gue sebutin poin-poin yang di atas. Itu adalah cinta yang everlasting menurut gue. Kenapa everlasting? Karena meskipun kita nggak ada, yang ditinggalkan itu masih bisa merasakan cinta kita, presence kita. So, kalau misalnya orang Yunani bilang adalah pragma, cinta abadi. So, this is the end of our webinar. Good luck untuk kalian semua. Semoga apa yang gue sharingkan tadi dapat membantu kalian menemukan asuransi yang tepat. Thank you semua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.